Shalom saudara-saudara. Salam damai sejahtera bagi kita. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah kita sekalipun masih ibadah di rumah masing-masing. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Oleh anugerah dan kasih setiamu ya Tuhan, kami masih bisa memuji dan memuliakan Engkau. Terlebih saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami. Terangilah hati kami dengan kuasa Roh-Mu untuk bisa memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kita hingga sampai saat ini kita semua dalam keadaan sehat. Ya. Pandemi Corona sudah berlangsung sejak bulan Maret. Ya, khususnya di Indonesia, sejak bulan Maret sampai bulan Juli ini, dan kita semua masih dalam keadaan sehat. Semua jemaat GKTL Roy juga dalam keadaan sehat. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Sekalipun saudara-saudara, banyak persoalan yang kita hadapi, banyak kesesakan yang kita alami, ya, tetapi kita percaya apa yang sudah kita alami selama ini, yang nyata pertolongan Tuhan, nyata pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya, saya memberikan topik renungan pada kesempatan ini adalah pengharapan di tengah kesesakan. Kita baca Kejadian pasal 16 ayat 1 dan seterusnya. Kejadian pasal 16 ayat 1 dan seterusnya. Ini cerita tentang Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Nah saudara, sampai di sini dulu. Ini kisah ya Abraham dan Sarai bersama Hagar. Ketika Abraham sudah 10 tahun tinggal di Kanaan. Ya, 10 tahun tinggal di Kanaan. Ternyata Sarai istri Abraham ini mandul, tidak punya anak. Sehingga ya, Sarai meminta kepada Abraham supaya Hagar hambanya itu ya diambil istri, dijadikan istri bagi Abraham sehingga nanti bisa mengandung dan melahirkan anak sebagai keturunan Abraham. Nah, saudara, Hagar ini orang Mesir. Barangkali mungkin ya pemberian Firaun kepada Abraham. Nah, sebagai hamba perempuan selayaknya sebenarnya lazimnya kalau sekarang itu ya tidak pantas menjadi suami untuk menjadi istri untuk tuannya. Tetapi pada masa itu kemungkinan besar sudah menjadi hal yang biasa. Nah saudara, permintaan Sarai kepada Abraham supaya mengambil Hagar menjadi istrinya, dan itu dilaksanakan oleh Abraham. Sehingga ya Abraham
mengambil Hagar sebagai istrinya dan mengandung. Nah, persoalan baru muncul, saudara. Ketika Hagar tahu bahwa dia mengandung, dia menjadi sombong dan lupa diri, sehingga ia memandang rendah kepada nyonyanya, yaitu Sarai. Inilah tabiat manusia pada umumnya, saudara. Kalau sudah merasa diberkati, lupa diri. Ya, kalau sudah merasa terangkat, lupa diri dan menjadi sombong. Dan ini yang dirasakan oleh Sarai atas Hagar ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, akibatnya apa? Sarai marah kepada Abraham. Ya, Sarai marah kepada Abraham. Tetapi Abraham berkata, Hagar itu berada di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, akhirnya apa? Hagar sebagai hamba ini melarikan diri karena mulai ditindas oleh Sarai. Kenapa? Karena kesombongannya tadi, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Tetapi ada satu peristiwa yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan atas Hagar. Ini kita lihat di ayat berikutnya. Ya. Lalu ini ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yaitu dekat mata air di jalan ke Sur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 80 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Nah, saudara, ini mulai ayat 7 kita melihat suatu pemeliharaan Tuhan khususnya atas Hagar ketika dia melarikan diri dari rumah Abram karena mulai ditindas oleh Sarai, ya. Dan ini juga memang ulah Hagar yang mulai menyombongkan diri karena dia merasa mengandung dan memandang rendah, menghina Sarai yang mandul itu. Akibatnya dia ditindas dan dia melarikan diri. Di dalam pelariannya dia merasakan kesesakan di padang gurun. Tentu melarikan diri di padang gurun, ya, pada yang tandus, ya, tidak punya makanan, kesulitan mendapat air. Dia mengalami kesesakan, sedangkan dia sedang mengandung. Saudara-saudara, ya, di tengah penderitaan yang dirasakan oleh Hagar ini, Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Tuhan mengutus seorang malaikatnya. Ya, dikatakan di ayat 7, lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Sur. Akhirnya terjadi komunikasi antara malaikat Tuhan dengan Hagar, saudara-saudara. Ayat ke-8 ke-9 berkata, lalu malaikat Tuhan itu, ya, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Malaikat Tuhan memberikan perintah kepada Hagar supaya ia kembali kepada rumah tuannya, kepada Abram dan Sarai nyonyanya.
Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan melihat penderitaan Hagar. Tuhan melihat kesesakan Hagar. Sehingga ia mengutus malaikatnya untuk berbicara dan berkomunikasi langsung dengan Hagar. Supaya Hagar kembali ke rumah tuannya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, karena Hagar sudah melihat ya secara langsung, melihat Tuhan secara langsung, maka dia menamai Tuhan itu adalah El Roi. El Roi itu artinya Allah melihat. Allah melihat penderitaannya, Allah melihat kesesakannya, Allah melihat ya proses yang dialami, sehingga dia berkata, Tuhan yang aku lihat itu adalah El Roi. Dan itulah nama yang kita gunakan untuk gereja kita, Gereja Kristen Tabernakel Jemaat El Roi. Artinya Allah melihat. Allah melihat kesesakan kita, Allah melihat penderitaan kita, Allah melihat kesusahan hidup kita. Seluruh kesusahan jemaat dilihat oleh Tuhan, maka Tuhan datang sebagai penolong. Asalkan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mengamat-amati kita, Tuhan senantiasa mengawasi kita, Tuhan senantiasa melihat keadaan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir saudara-saudara. Hagar sebagai hamba saja diperhatikan oleh Tuhan, apalagi kita sebagai calon mempelainya. Hagar yang kelakuannya terhadap nyonyanya mulai muncul kesombongannya, tetap diperhatikan oleh Tuhan. Karena memang anak dalam kandungannya itu adalah benih dari Abraham. Itu orang yang disayang oleh Tuhan. Sehingga ia diperintahkan kembali dan melahirkan di rumah Abraham. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau Hagar saja diperhatikan oleh Tuhan, kalau Hagar saja dilihat oleh Tuhan, kalau Hagar saja penderitaan diamati oleh Tuhan, demikian juga kita saat ini, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang dikasih Tuhan. Tuhan senantiasa melihat keadaan kita. Dan yakinlah bahwa kita juga ditolong oleh Tuhan, sama seperti Tuhan menolong Hagar di dalam kesesakannya. Nah saudara, seberat apapun proses kita saat ini, seberat apapun penderitaan kita saat ini, jangan pernah khawatir dan jangan pernah mengeluh. Yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong kita semua. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menderita melebihi kekuatan kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, proses yang dialami oleh Hagar ini membawa dia berjumpa dengan Tuhan, membawa dia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Demikian juga proses yang kita alami membawa kita berjumpa dengan Tuhan, membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Ada amin saudara? Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan, berilah pengharapan hanya kepada Tuhan. Sama seperti Hagar, dia melihat Tuhan dan Tuhan melihat dia, sehingga disebut El Roi. Saudara-saudara, sebagai jemaat El Roi, yakinlah Tuhan senantiasa melihat kita. Tuhan senantiasa melihat kesusahan kita. Dan dia menolong kita tepat pada waktunya. Demikian juga saudara-saudara, apa yang dilihat oleh Hagar ini, yaitu Tuhan yang mengamatinya. Dan pada masa sekarang terjadi atas kita di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus juga senantiasa mengawasi kita dan mengamati kita. Dan memiliki perhatian kepada kita. Kita baca Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9 ayat 35. Matius pasal 9 ayat 35. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah saudara, sama seperti malaikat Tuhan
yang menghampiri Hagar dalam kesesakan Hagar memiliki empati, memiliki belas kasihan menolong Hagar. Demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus saat ini melihat kondisi kita, Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Sama seperti Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena dia melihat bahwa mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Demikian juga kita saat ini umat Tuhan, saudara-saudara. Di dalam menghadapi masalah kehidupan kita di masa sekarang ini, kita seperti lelah. Kita mengalami nasib seperti terlantar, seperti domba yang tidak bergembala, yang tidak tergembala. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan Yesus mengerti hal itu. Sehingga saya yakin Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Sama seperti dia berbelas kasihan kepada orang banyak. Kita yang mengalami lelah, letih, lesu, ya, memiliki pengharapan bahwa Tuhan melihat keadaan kita, sehingga dia turun tangan menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat ini, ya, belas kasihan Tuhan kepada orang banyak yang lelah dan terlantar itu, dia melihat seperti domba yang tidak tergembala. Sehingga domba-domba itu liar. Nah, timbullah belas kasihan. Kepada kita juga jemaat saat ini, Tuhan tahu keadaan kita. Seperti tidak tergembala saat ini. Tetapi saya yakin Tuhan berbelas kasihan kepada kita semua. Tuhan mengasihi kita, maka dia tampil sebagai penolong bagi kita. Kata Tuhan Yesus di ayat ke-37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saat kini akan terjadi penuaian jiwa-jiwa, saudara. Karena berbagai macam persoalan hidup, maka orang akan mencari Tuhan. Ya, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saatnya kita akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Penuaian jiwa-jiwa akan terjadi. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan akan kembali kepada Bapa, akan mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Itulah jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita yang menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini, saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah akan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 25. Kita baca. Matius pasal 11 ayat 25 mulai. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang maha melihat keadaan kita, sama seperti Tuhan melihat keadaan Hagar di padang gurun. Demikian juga Tuhan Yesus saat ini melihat keadaan kita yang menghadapi banyak persoalan. Seperti kita mengalami kelelahan, letih, lesu, dan berbeban berat. Sehingga Tuhan Yesus mengajak kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Artinya apa, saudara? Kalau kita merasa diri lelah, letih, lesu, dan berbeban berat di dalam kehidupan kita ini, maka datanglah kepada Yesus Kristus. Datanglah kepada Yesus Kristus
Dia akan memberi kelegaan, dia akan memberi pertolongan, dan itu jaminan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Datanglah kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam doa dan sembah kita, di dalam sanjung puja kita, di dalam ibadah kita. Kita datang kepadanya, maka dia akan memberi kelegaan kepada kita. Artinya memberikan kemenangan, memberikan pengharapan, dan memberikan pertolongan, sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara, ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus Kristus yang memberi pertolongan. Maka kita datang kepadanya dan belajar kepada Yesus Kristus. Belajar artinya ada satu tindakan untuk belajar kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Selain datang kepadanya, kita belajar, saudara. Belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam menghadapi kesulitan, di dalam menghadapi kesesakan, Tuhan Yesus selalu bersikap lemah lembut dan rendah hati. Jika kita belajar kepada Tuhan, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Bagaimana ya pribadi Tuhan Yesus yang lemah lembut itu? Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 10. Mohon maaf, 1 Petrus pasal 2 ayat 20. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 kita baca, saudara. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara-saudara, kalau kita berbuat dosa dan kita mendapatkan hukuman itu, ya, tidak disebut sebagai pujian, tetapi hukuman, ya, vanishing, ya, karena kita berbuat dosa. Tetapi apabila kita berbuat baik dan hal itu membawa penderitaan bagi kita, maka itulah yang disebut dengan kasih karunia dari Allah. Ya, di dalam beribadah, di dalam berkorban, di dalam melayani menimbulkan penderitaan bagi kita, itu adalah perbuatan baik kita kepada Tuhan. Maka itu adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah, kasih karunia pemberian Tuhan kepada kita. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi kita, Tuhan Yesus Kristus telah lebih dahulu menderita bagi kita. Maka kita juga harus meneladani pribadi Tuhan Yesus Kristus dan mengikuti jejaknya. Kalau kita melayani, kita berkorban, kita beribadah, menimbulkan penderitaan bagi kita, maka itu teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Kita mengikuti jejaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah putus asa, janganlah kecil hati jika kita merasakan penderitaan karena kita mengasihi Tuhan. Itu adalah kemuliaan bagi kita. Sama seperti Yesus Kristus, kemuliaan baginya adalah penderitaan untuk menebus dosa-dosa kita. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Artinya apa, saudara? Ketika Tuhan Yesus merasakan penderitaan, dihina, dicaci maki, tetapi ia tidak membalas. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam orang lain. Kadang-kala kita ketika kita menghadapi penderitaan, akhirnya kita malah menimbulkan amarah, ya, emosi kita meledak-ledak dan marah kepada orang lain. Tetapi Tuhan Yesus tidak begitu. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dulu kita ini ketika kita belum percaya kepada Yesus Kristus, kita seperti domba liar yang tidak tergembala. Tetapi sekarang kita kembali kepada Yesus Kristus. Kita kembali kepada Tuhan. Kita kembalikan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah gembala dan pemelihara jiwa kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah gembala agung kita. Dan kepadanya lah kita menaruh pengharapan kita. Kepada Yesus kita belajar. Belajar tentang kerendahan hati. Belajar tentang lemah lembut. Dan kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penderitaan apapun, mari kita tetap tenang. Mari kita tetap menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Dan Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan kelepasan. Dia akan memberikan pertolongan bagi kita yang berharap kepadanya. Oleh karena itu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi datanglah kepadanya. Dia sanggup menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca lagi surat Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, imam besar yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Imam besar kita yaitu Tuhan Yesus Kristus itu bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia bukan imam besar seperti imam besar Harun, tetapi dia imam besar Melkisedek. Imam besar yang mengerti keadaan kita, imam besar yang mengerti kelemahan kita, imam besar yang mengerti penderitaan kita. Maka marilah kita datang kepadanya dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia-Nya. Lewat doa sembah kita, lewat ibadah kita datang kepada imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka janjinya kepada kita akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Artinya ketika kita menghadapi kesesakan, ketika kita menghadapi persoalan, marilah kita datang kepada imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ini pengharapan kita di tengah-tengah kesesakan kita, saudara-saudara. Sama seperti yang dialami oleh Hagar. Dia melarikan diri padang gurun dengan kondisi hamil. Tidak punya apa-apa. Tidak ada makanan. Tidak ada minuman. Tetapi Tuhan menolong. Tuhan datang untuk menolong. Tepat pada waktunya. Nah demikian juga Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Dia imam besar bagi kita yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Maka kita yang percaya kepadanya, datanglah. Hampiri takhta kasih karunia-Nya, maka Ia memberi pertolongan tepat pada waktunya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca lagi ya, Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55. Ya. Yesaya pasal 55. Ayat yang ke-6. Yesaya pasal 55 ayat ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kita yang merasakan kesesakan, kita yang merasakan penderitaan, kita yang merasakan banyak masalah di bumi ini. Terlebih di tahun 2020 ini, saudara-saudara, terjadi pergeseran perilaku manusia. Dan terjadi banyak persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Persoalan ekonomi, persoalan pendidikan anak-anak, persoalan kebutuhan makan minum, persoalan keuangan di dalam rumah tangga, membuat kita
mengalami kesesakan di dalam dada dan hati kita. Tetapi perintah Tuhan kepada kita, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada imam besar. Dan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena memang ada saatnya nanti Tuhan tidak mau ditemui. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena memang nanti ada waktunya dia tidak mau ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada kalanya Tuhan menjauh dari umatnya. Oleh karena itu saudara-saudara, yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesesakan adalah datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Menghampiri takhta kasih karunia imam besar kita. Dan mencari Tuhan di dalam doa sembah kita. Berseru kepada Tuhan lewat doa dan permohonan kita. Maka dia sanggup menolong dan melepaskan kita. Memberikan kelegaan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami apabila kita berseru kepada Tuhan, apabila kita mencari Dia dengan segenap hati kita, apabila kita datang kepadanya yang memberikan pertolongan, maka kita baca Yesaya pasal 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Nah, ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita yang mengalami kesesakan, tidak punya uang, mengalami permasalahan di soal ekonomi, soal keuangan kita. Maka apabila kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan selama ia ditemui, berseru kepada Tuhan selama ia dekat kepada kita, maka kita merasakan mukjizat Tuhan. Dia katakan, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, jika saudara tidak mempunyai uang saat ini ajakan Tuhan. Mari orang yang tidak mempunyai uang, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Artinya apa? Ada berkat yang Tuhan selalu sediakan bagi kita. Sekalipun kita tidak punya uang, tetapi kita bisa makan. Sekalipun kita tidak punya uang, tetapi kita bisa minum. Sekalipun kita tidak punya uang, tetapi kita bisa berpakaian. Dan Tuhan sediakan semua itu bagi kita yang berharap kepadanya. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini mujizat ini. Ya, ini mujizat bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Makan tanpa uang, membeli tanpa uang. Artinya apa? Ada orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Itulah pertolongan Tuhan. Seperti Tuhan mengutus malaikatnya kepada Hagar di padang gurun, demikian juga Tuhan mengutus orang-orang kudusnya untuk menolong kita, untuk memberikan berkat bagi kita yang berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah khawatir saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sampaikanlah permohonanmu kepada Tuhan. Mintalah maka engkau akan mendapat. Carilah maka engkau akan mendapat. Dan ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Maka tindakan kita adalah kita datang kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala agung kita. Kita datang kepada Yesus Kristus sebagai imam besar kita yang mengerti kelemahan-kelemahan kita. Dan kita mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan kita berseru kepadanya melalui doa dan sembah kita, melalui ibadah kita. Dan dia memberi pertolongan bagi kita. Dia tidak pernah terlambat di dalam menolong umatnya. Itulah jaminan yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudara, giatlah melayani Tuhan. Giatlah menyembah Tuhan. Giatlah beribadah kepada Tuhan. Nyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Nyatakan bahwa kita memuliakan Dia. Nyatakan bahwa kita berharap kepada Tuhan. Maka Dialah yang Allah yang maha melihat. Dia melihat keadaan kita dan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita, maka kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan perjamuan suci. Kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Dia yang telah rela mati di atas kayu salib bagi kita sebagai pengorbanan yang maha kudus. Oleh karena itu marilah kita menghargai perjamuan kudus ini supaya kita mendapat kasih karunia-Nya, mendapatkan keselamatan yang sempurna, bahkan menjadi mempelai wanitanya. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan, sucikan hidup kami ini ya Bapa. Roti dan anggur yang akan kami gunakan, yang akan kami makan dan minum, menjadi tubuh dan darah Tuhan, yang menjadi sumber kehidupan keselamatan bagi kami. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan manfaatkan perjamuan kudus ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat tubuh Tuhan tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat cawan Tuhan tinggi di atas kepala kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami mengerti bahwa Engkau Allah yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Engkau Allah yang maha melihat di tengah-tengah kesesakan kami, di dalam kehidupan kami di waktu-waktu sekarang ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau melihat keadaan kami, sama seperti Engkau melihat keadaan Hagar di padang gurun di dalam kesesakannya. Demikian juga Engkau melihat kesesakan kami seluruh umat-Mu saat ini. Yesus Kristus, Engkau Allah yang maha sempurna. Berkati kami saat ini. Berikan kekuatan yang baru bagi kami, pengampunan yang baru lewat kuasa tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami mendapatkan hidup yang kekal. Biarlah kami merasakan kasih setia yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan Engkau memberikan kami berkat damai dan sejahtera. Seluruh umat-Mu yang berseru-seru kepada-Mu, Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bagi mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman Engkau kuatkan kembali, yang kekurangan Engkau cukupi ya Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu bagi seluruh umat-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami berseru kepada-Mu saat ini. Berkati kami. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, berkat damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, berkat kekuatan dan kuasa dari Allah Roh Kudus, menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara, Tuhan Yesus memberkati.